Halo semuanya, pada video kali ini saya akan membahas tentang pembahasan latihan soal dari relasi dan fungsi yang kedua, latihan soal menjelang PH. Soal pertama, fungsi fx sama dengan ax tambah b itu mempunyai f2 sama dengan 5 dan f5 sama dengan 14. Tentukan nilai f6 adalah berapa ya, gitu. Saya akan berikan dua cara. Yang pertama dengan pendekatan pola bilangan. Dari F2 diketahui sama dengan 5, kemudian diketahui lagi F5 sama dengan 14. Nah, kita tahu bahwa dari 2 ke 5 itu terjadi perubahan sebanyak 3, tambah 3. Kemudian dari 5 ke 14 itu 5 tambah 9 sama dengan 14 ya. Jadi, setiap berubah satu tingkat, ya kan, kita tahu bahwa nanti selisihnya itu bedanya adalah 9/3 sama dengan 3. Nah, maksud dari ini adalah begini. Dari sini F2 sama dengan 5. Berarti nanti F3 itu akan sama dengan 5 ditambah 3, yaitu 8. Kemudian dari F4 sama dengan 8 tambah 3, 11. Dan F5 adalah 11 tadi tambah 14. Nah, jadi kita dapat dengan mudah mencari F6. F6 didapat dari 14 ditambah nih 3 bedanya, jadi sama dengan 17. Nah, ini. Cara kedua kita menggunakan eliminasi. Eliminasi itu caranya dengan melihat fungsinya. Diketahui fungsi fx sama dengan ax tambah b, ya, jadi dan juga f2 sama dengan 5. Maka kita bisa mencari membentuk rumus fungsinya menjadi 2 masukkan ke x, maka menjadi 2x tambah b sama dengan 5. Kemudian yang diketahui kedua adalah f5. F5 sama dengan 14, maka bisa didapat 5 itu sebagai x ya, 5 kali a. Ini a. Jadi 5 kali a. 5a tambah b sama dengan 14. Nah, dari sini kita lakukan eliminasi. Mengeliminasi. Nah, mengeliminasi B. Ya, karena kebetulan B di sini koefisiennya udah sama. Jadi tinggal dihilangkan, dikurangkan saja. Karena B kurang B sama dengan 0. Jadi tinggal 2A kurang 5A itu negatif 3A sama dengan 5 dikurang 14, negatif 9. Maka A-nya sama dengan negatif 9 per berapa ini? Negatif 3 sama dengan 3. Nah, kemudian kita lakukan substitusi. Substitusikan A sama dengan 3, boleh ke persamaan 1, ini namanya persamaan 1, boleh ke persamaan 2. Saya mau ke persamaan 1 aja lah. 2A tambah 5B sama dengan 5. 3-nya masukkan jadi 2 kali 3 tambah si B-nya adalah yang kita cari sama dengan 5. Maka jadi 6 tambah B sama dengan 5. Jadi bisa didapat B sama dengan 5 kurang 6 sama dengan min 1. Nah, kemudian setelah dapat nilai A dan B, kita bisa dapat rumus fungsinya. Yaitu Fx, tadi AX tambah B ya. Kita tinggal ganti fx, A-nya diganti nilainya 3. 3x min 1. Nah, ini rumus fungsinya. Kemudian dengan mudah kita bisa mencari f6. F6 itu x-nya diganti 6, berarti 3 kali 6 kurang 1. Sama dengan 18 kurang 1, 17. Nah, hasilnya akan sama ya, menggunakan cara pertama dengan pendekatan pola bilangan, atau cara kedua dengan eliminasi dan substitusi. Gitu. Kemudian yang selanjutnya, nah ini nomor 5 caranya sama dengan yang di atas ya, kalian nanti bisa pelajari lagi. Saya akan lanjut ke sini. Nah, rumus fungsi dari A ke B adalah, nah dari sini, dari 5 ke 13, 6 ke 15, 8 ke 19. Kita cek satu-satu. 2x tambah 7, 2 kali 5, berapa? 10 ya, tambah 7. Nah, beda. Jadi A pasti salah. Kemudian yang kedua, fx sama dengan 5x kurang 12. 5 kali 5, 25, 25 kurang 12. Ini bisa. Cek yang kedua,
5 kali 6, 30 ya. 30 kurang 15. 30 kurang 12. Nah, ini juga salah ya. Cek yang ketiga, fx sama dengan 3x kurang 2. Jadi, kita bisa lihat di sini, 3 kali 5, 15 kurang 2, 13 sesuai. 3 kali 6, 18 kurang 2. Nah, harusnya 16 ya, tapi di sini 15. Maka yang ini adalah salah. Jadi, yang benar adalah yang ini. Coba kita cek. 2 kali 5 tambah 3. Berapa? 13 ya, sesuai. Kemudian 2 kali 6 tambah 3. 15 ya, sesuai juga. Dan 2 kali 8 tambah 3 sama dengan 19. Ya, sesuai. Nah, kalau kalian mau mengerjakan pakai cara lain, kalian juga bisa mengerjakan dengan eliminasi seperti di atas. Dengan cara, ambil aja di sini. F5 misalnya dapat hasil 13. Kemudian cek lagi bisa jadi F8 atau gunakan yang F6 bisa 19. Nah, seperti yang tadi eliminasi nanti. Ya. Teman? Ya. Kita lanjutkan selanjutnya untuk nomor 7. Diberikan fungsi fx sama dengan x tambah 1 kali x kurang 2. Tentukan nilai F6. Nah, kita tinggal masukkan nih. 6 ini adalah sebagai X. Maka kita tinggal ganti F6 sama dengan rumusnya X tambah 1. Jadi 6 tambah 1 kalikan dengan 6 kurang 2. Jadi sudah bisa didapat 7 kali 4. 28. Ya. Oke, nomor 8. Pada pemetaan fx sama dengan ax tambah 3, bayangan dari 2 adalah 11. Maka nilai A adalah, ya kita tinggal masukkan, bayangan dari 2 adalah 11. Itu berarti apa? F2 sama dengan 11 ya. Arti bayangan dari 2 adalah 11 adalah F2 sama dengan 11. Jadi kita bisa mencarinya. Rumus fungsinya fx sama dengan ax tambah 3. Ya, ini rumus fungsinya yang diketahui. Kemudian diketahui juga F2 itu sama dengan, berarti x-nya tinggal ganti 2. 2a tambah 3. Nah, di soal diketahui F2 sama dengan 11. Jadi sama hanya 11 sama dengan 2a tambah 3. Tinggal dicari 2a sama dengan pindahkan 11 kurang 3. Jadi 8 sama dengan 2a. Jadi si A sama dengan 8 per 2. 4. Maka jawabannya adalah A. 4. Oke, next ya. Semoga kalian bisa memahami. Nah, sekarang pernyataan berikut ini benar. Kecuali. Ya, coba sekarang. Setiap korespondensi satu-satu merupakan pemetaan. Nah, benar ya. Korespondensi satu-satu pasti pemetaan. Setiap pemetaan belum tentu merupakan korespondensi satu-satu. Setiap pemetaan itu belum tentu merupakan korespondensi satu-satu. Ini juga benar. Karena bisa jadi gini. Nih, ini ada A, B, C, ini ada 1. Nih. Ini kan pemetaan ini. Karena setiap anggota A dipasangkan dengan tepat satu anggota B. Tapi ini bukan korespondensi satu-satu. Ya, jadi pernyataan yang ini, kedua ini benar. Nah, yang C, jika himpunan A dan B berkorespondensi satu-satu, maka banyak anggota A dan B itu sama. Ini juga betul ya. Jadi yang terakhir, jika banyak anggota A dan B itu sama, himpunan A dan B berkorespondensi satu-satu. Belum tentu ya nak ya, karena bisa jadi begini. Misalnya ini anggotanya A, ini B. Ini anggotanya 1, ini 2. Anggota A-nya sama dengan anggota B ya, karena NA-nya 2, NB-nya 2. Tapi kan bisa juga terjadi gini. Nih. Ya, jadi apakah ini korespondensi satu-satu? Kan ya, jadi jawabannya adalah yang ini. Ini jawabannya adalah yang ini, D. Jika N anggota A dan N anggota B, maka himpunan A dan B berkorespondensi satu-satu. Belum tentu benar. Oke, kita lanjutkan.
Nah, di sini diketahui X anggotanya 1, 2, 3, dan Y, A, B, C, D, E. Himpunan pasangan berurutan di bawah yang merupakan pemetaan adalah pemetaan X ke Y. Jadi tinggal dilihat X-nya saja. Ini nggak boleh ada yang sama X-nya. Ini 1, 1 pasti bukan pemetaan. Ini 2, 2 pasti bukan pemetaan. 1, 1, 2, 3, 3. Nah, kita lihat yang X-nya ya. Ini sama, bukan pemetaan. 1, 2, 3, beda semua. Ini pemetaan. Oke. Sekarang selanjutnya nomor 11. Banyak pemetaan dari P bilangan ganjil kurang dari 9 ke Q faktor prima dari 18. Nah, kita harus tahu anggotanya dulu. P, bilangan ganjil kurang dari 9. Apa aja? 1, 3, 5, 7, 9 tidak ikut. Anggota P adalah 4. Sekarang Q faktor prima dari 18. Hati-hati faktor prima. Jadi faktor Q-nya yang merupakan bilangan prima. 2, 3. Ada lagi? Nggak ada ya? Ada 2, 3. Jadi NQ-nya adalah 2. Maka pemetaan P ke Q Nah, ingat rumusnya ya, NQ pangkat NP. Itu rumus pemetaan. NQ-nya 2, pangkat 4. Jadi 16 jawabannya ini. Jangan sampai kebalik. Kalau P ke Q berarti NQ pangkat NP. Nomor 12, hal yang sama. Di sini yang ditanya pemetaan K ke L. Diketahui bilangan prima kurang dari 10. Cek dulu anggotanya. Ada 2, 3, 5, 7. Dan sedangkan L, Y, himpunan Y di mana 12 kurang dari Y kurang dari 30. Y-nya kelipatan 5. Nah, ini ada kelipatan 5 dan di range ini. Jadi anggotanya adalah di atas 12 kelipatan 5 ada 15, ada 20, ada 25. Ini diketahui NK-nya, coba dihitung, ada 1, 2, 3, 4. Banyak anggota K 4, kemudian banyak anggota L-nya ada 3. Maka kita bisa mencari pemetaan K ke L, jangan sampai salah rumus. Kalau K ke L itu berarti rumusnya anggota L pangkat anggota K. Maka 3 pangkat 4 sama dengan 81. Jawabannya yang 81 ya. Yuk, kita lanjutkan di nomor 13. Selanjutnya. Nah, di sini diketahui pemetaan dengan rumus fx sama dengan 2x kurang 1 sama dibagi x tambah 3. Yang ditanya adalah fm sama dengan min 5. Jadi kita bisa, karena ini m, ya, sedangkan ini x, kita ubah rumusnya. Jadi menjadi Fm sama dengan 2M kurang 1 dibagi M tambah 3. Nah, sedangkan kita bisa mencari nilai Fm ini adalah min 5. Sama dengan 2M kurang 1. Ini saya ubah jadi per ya. M tambah 3. Kita kali silang supaya kelihatan. Min 5 kali M tambah 3 sama dengan 2M kurang 1. Nah, distribusi di sini. Min 5M min 15 sama dengan 2M kurang 1. Maka nilainya adalah pindahkan. Min 5M min 2M sama dengan pindahkan 15-nya min 1 tambah 14. Jadi nilainya min 7M sama dengan, oh ini maaf tadi 15 ya. Jadi 14. M-nya min 2, inilah nilainya. Jawabannya yang ini. Oke, semua kalian memahami ya, dan jangan sampai bingung. Nah, 14, range atau daerah hasil pada gambar di samping. Daerah hasil adalah daerah yang kena panah. 2, 4, 5, 7. Jangan lupa pakai himpunan. Inilah himpunannya. Oke, nomor selanjutnya. Suatu relasi dinyatakan dengan pasangan berurutan A, 4,
B,5, C,5, D,5, E,6, F,6. Daerah hasil dari relasi tersebut. Yang dimaksud daerah hasil itu adalah daerah yang si Y-nya. Jadi ini 5. Jadi jawabannya adalah 4, 5, 6, 7. 4, 5, 6, 7 ya, yang ini. Selanjutnya, diketahui pernyataan-pernyataan berikut. Yang ditanya adalah pernyataan yang benar. Ya. Setiap relasi adalah fungsi. Benar nggak? Apakah setiap relasi fungsi? Belum tentu ya. Nomor 1 jadi salah. Kalau fungsi, pasti relasi. Ya, setiap fungsi adalah relasi itu benar. Nomor 2 ini benar. Setiap korespondensi satu-satu adalah fungsi. Setiap korespondensi satu-satu itu pasti fungsi, benar ya? Tapi fungsi belum tentu korespondensi satu-satu. Jadi yang benar adalah 2 dan 3. Ada nggak yang C, 2 dan 3? Oke. Diketahui anggota A sama dengan anggota B sama dengan 5. Banyak korespondensi satu yang mungkin. Nah, banyak korespondensi satu-satu yang mungkin tuh 5 faktorial. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kita hitung sekarang. Ini 20 kali 6. 120. Jawabannya adalah ini. Nah, ingat ya rumusnya ya. Ini pakai rumus N faktorial. 5 faktorial. Oke, nomor 18. Pemetaan fungsi atau fungsi ditentukan oleh gambar berikut. Ya. Pemetaan atau fungsi ditentukan oleh gambar yang mana maksudnya ya? Yang mana? Ayo, fungsi atau pemetaan adalah himpunan A hanya dipetakan satu ke himpunan B. Ini ya, ini bisa. Ini bisa nggak? Ya, karena ini bukan pemetaan. Ini cabang, kemudian ini nggak ada pasangannya. Yang ini, setiap himpunan A dipetakan tepat satu ke himpunan B. Ini juga benar. Jadi 1 dan 4. Oke. Kemudian selanjutnya. Ada sketsa grafik nih. Dari sketsa kurva berikut, manakah kurva yang merupakan fungsi yang memetakan himpunan X ke Y? Hati-hati dengan istilah himpunan X ke Y. Jadi kita fokus ke nilai X. X ke Y itu di sini ada himpunan X, di sini ada Y-nya yang dipetakan tepat satu. Nah, kalau ini X-nya ini, nah tepat satu ya, karena X-nya, Y-nya tepat satu. Ini berarti fungsi. Yang ini X-nya, oh tepat satu juga. Nih. Ya kan, tepat satu. Jadi ini juga fungsi. Sekarang yang C. Setiap himpunan X dipetakan tepat satu. Kira-kira yang ini gimana? Ayo. Nah, ini juga fungsi, karena X-nya tepat dipetakan satu. Nih, X-nya ini dapat Y berapa? Fungsi. Nah, kalau yang ini, misalnya X-nya 0, dapat Y-nya di positif sama negatif. Nah, itu berarti setiap anggota X dipetakan tidak satu ya. Nah, misalnya di sini 1, ini min 1, di sini ada 0, maka 0 ini dipetakan ke 1 sama min 1. Gitu. Jadi ini bukan fungsi. Jawabannya adalah yang min 4. Oke, nomor 20. Nah, ini soal uraian. C. Diagram panah berikut menyatakan relasi dari himpunan A ke B dengan hasil range-nya adalah, nah, A ke B, ya, berarti range-nya ada di B. Kita lihat di sini koordinatnya, yang titik ini adalah 1,2, maka range-nya adalah B-nya, 2. Jadi range-nya ini ada 2. Terus yang di sini 2,3, maka range-nya adalah di sini 3, kemudian ini 3,1, range-nya adalah 1, ini 4,4, range-nya itu 4, dan 5,2. Nah, karena ini sama, maka range-nya adalah ditulis sekali aja. Himpunan 1, 2, 3, 4. Himpunan usahakan tulisannya berurutan ya, dari kecil ke besar. Oke, nomor 21. Nah, soalnya di sini ya. Nah, ini tentang kode. Jadi, O itu 0, B itu 1, A itu 2, T itu 3, P itu 4. Nah, kamu tinggal lihat
Saya kasih contoh 750. 750 itu 7-nya itu apa? Ini ya, 7 itu dapat I. 5 U. 0 O, maka IUO. Yang ini 6, 3, 2, 5. 6 itu apa? S ya. 2, 3. 3 itu T. 2, A. 5, kita lihat di sini U. Nah, kalian bisa melanjutkan sendiri. Ini juga bisa ini. Inau. I tadi apa I? 7. Kemudian NA. N itu berapa? 8. A 2. U berapa? U 5. Nah, gitu. Bisa ya. Oke, selamat belajar untuk mempersiapkan PH. Semoga kalian sukses dan tidak remedial.